Halo, selamat malam. Ketemu lagi di IG Live Kreologi. Ya, tema malam ini kita bersama dengan Ibu Suzy dari sidina.id. Halo Bu Suzy. Asik ya. Bu ada request nih. Coba dulu. Halo, selamat malam. Halo Bu, selamat malam. Akhirnya bisa. Akhirnya. Aduh ya Allah. Oh ya Bu, dari tadi emang ngomongnya susah, jadi harus handover dulu nih antara Selfie sama Derry. Tadi Derry mungkin dia koneksinya jelek Ibu, jadi sekarang Ibu sama saya. Gak apa-apa Kak. Aku sampai mikir apa nggak jodoh ya sama IG Live. Ini gak sampai ganti 3 HP, ganti Iya, jaringan, tetap nggak bisa. iya, iya Bu, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, sekarang kita live sama Ibu Susi dari sidina.id. Ibu, mungkin biar teman-teman tahu semua, silakan perkenalan Bu Susi. Halo, selamat malam teman-teman kreologi semuanya. Saya Susi dari sidina.id. Sidina.id itu apa sih? Sidina.id adalah usaha konveksi tas. Kita sekarang itu mengambil desain tematik yang fungsional tasnya gitu. Jadi tas custom kami menerima untuk souvenir perusahaan dan juga custom satuan gitu sih Kak. Nah, selain itu kami juga mempunyai usaha kami itu untuk membantu sekolah yang kami dirikan juga, sekolah untuk anak-anak putus sekolah, namanya PKBM Itako seperti itu. Kemudian kami juga membuat komunitas namanya Sidina Community, di mana tempat belajar para wanita, belajar bisnis, belajar keuangan, belajar parenting dan lain-lain. Mungkin itu sih Kak. Mungkin kalau sekilas pribadi sih aku ibu dari 2 orang putra seperti itu. Jadi sehari-hari sih masih lebih banyak ngurusin anak kayak gitu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Jadi sembari ngurus anak sambil ngurus community juga ya, Bu. Iya betul betul. Keren banget Ibu. Nah, Bu, oke tadi si Dina kalau untuk kenapa Bu? Kenapa Bu tertarik sama dunia kria, Bu? Kenapa tertarik sama dunia kria? Karena dulu sih aku mikirnya, jadi kita itu tahun 2017 itu dapat pelatihan ya, pelatihan jahit dari namanya Indonesia Business Link, itu adalah yang menyalurkan dana-dana CSR perusahaan. Jadi kita ditawarin untuk siswanya itu diberikan pelatihan. Dulu tuh bingung ya. Kita waktu itu udah mulai nyicil mesin jahit tapi belum tahu mau jualan apa kayak gitu produknya. Terus kemudian aku waktu itu ada beberapa opsi sih, jadi kayak pakaian atau apa ya, bikin konveksi apa ya gitu-gitu atau apa. Cuma aku mikir kalau pakaian kayaknya aku nggak terlalu passion ya. Jadi kayak pakaian itu kan aku orangnya nggak trendy banget ya. Jadi kayak harus ngikutin tren, terus kayak harus update ukuran kan, maksudnya update tren lah, terus harus mikirin ukuran kayak gitu, ada yang macam-macam kan, ukuran dari S sampai XXL, aduh kayaknya ribet gitu. Akhirnya memutuskan untuk apa ya yang kira-kira produk yang maksudnya gampang gitu, kalau bisa kita mau jual tuh nggak ribet itu. Kalau misalnya ini kan kita jualannya online ya, jadi kalau misalnya kayak kayak apa namanya, kayak tas itu kan cuma sesimpel kita foto terus kita kasih tahu ukuran, orang udah nggak perlu ribet. Aduh, aku cukup nggak ya, kayak baju kan kadang kita juga masih harus mikirin ya cukup nggak dan lain sebagainya. Cuma pada dasarnya sih karena nggak terlalu passion di bagian apparel ya, pakaian kayak gitu, jadi lebih ke non apparel gitu. Jadi ya udah akhirnya memutuskan ya udah deh kita bikin usaha konveksi tas sejak tahun itu. Terus langsung setelah itu kan habis dapat pelatihan itu kan anak-anaknya nggak langsung bisa jahit dong, karena jahit itu kan apa namanya, skill yang membutuhkan waktu yang lama ya kayak gitu. Jadi akhirnya kami ini setahun itu anak-anak belajar jahit kayak gitu, belajar jahit sehingga mereka jahitannya itu lulus quality control ya, maksudnya bisa diterima sama customer kayak gitu. Waktu itu klien kita ya satuan, jadi bisa ada orang kita jual produk-produk itu aja, maksudnya bikin bikin tas model
backpack, model sling bag, model tote gitu-gitu. Terus akhirnya kemudian lama-lama ada juga customer dari misalnya perusahaan yang ingin untuk bikin souvenir kayak gitu Kak. Terus akhirnya ya udahlah kita sejak saat itu ya, maksudnya 2018, 2019 itu lebih banyak menghandle untuk project-project apa namanya customer untuk corporate kayak gitu. Mungkin sama ya kayak doanya kan gitu kayak ya. gitu. Hmm. Ya. Oke, ya kayak jadi akhirnya lebih fokus ke souvenir ya, Bu ya. Iya betul betul lebih fokus ke souvenir. Nah tapi karena pandemi nih Kak mungkin teman-teman yang kria mengalami ya yang jualannya B2B atau corporate itu kan permintaan turun karena kayak kita itu kan kliennya itu beberapa dari kementerian jadi kayak mereka itu kan dananya juga akhirnya dialihkan untuk penanganan COVID ya. Jadi akhirnya ya udah kita sekarang itu lagi ngembangin untuk desain tematik kayak gitu Kak. Jadi desain kita apa si kanvasnya itu kan kita bahannya kanvas nih. Kanvasnya itu kita bikin desain terus dicetak, di print ke kain, terus kemudian ya udah dijadiin tas kayak gitu sesimpel itu. Tapi kita lebih mengutamakan fungsional gitu. Jadi kita benar-benar pengen tas atau produk yang kita keluarkan itu memang memiliki kegunaan gitu. Jadi apalagi ibu-ibu tahu ya bawaannya kan banyak gitu kan terus kayak nanti aduh uang nyelip sebelah mana ya atau kunci di sebelah mana gitu kan jadi kayak apalagi sekarang mungkin kita menyesuaikan new normal juga Kak jadi kayak kita nanti ada tempat untuk naruh hand sanitizer kayak gitu atau misalnya untuk naruh tisu basah di depan jadi menyesuaikan kondisi new normal. Karena pandemi jadi penyesuaian dari desain juga ya, Bu. Berarti ya, Bu ya. Iya betul betul betul. Malah jadi lebih kreatif ya, Bu. Iya, akhirnya kita karena kan sekarang customer-nya retail ya, itu kan perlakuannya beda ya kayak jadi corporate itu kan kita sesimpel kayak bikin sampel, terus kemudian kalau udah di approve, udah langsung gitu kan produksi banyak. Cuma kalau customer retail itu kan benar-benar satu-satu ya, di mana kita itu harus bisa harus bisa menyesuaikan kan dengan selera mereka gitu kayak, duh mereka seleranya sukanya apa ya, apalagi tas itu kan bukan produk yang kayak beli terus yang berapa bulan udah nggak awet kan itu produksi jangka panjang kan jadi kita benar-benar harus menyesuaikan kan jarang banget kan misalnya cewek sebulan sekali beli tas kayak gitu. Iya, Bu, Kayak jangan gitu sebut kan. kecuali kalau yang udah ini banget, pecinta banget. Iya Oke. yang mungkin lemari sendiri. Iya, kolektor itu, Bu. Nah, kalau Iya untuk si Dina berarti tadi tas sama souvenir ya, Bu ya. Apa, Bu, yang ya. membedakan si Dina dengan yang lain? Nah itu kalau misalnya dulu sih sebenarnya kita lebih mengutamakan kualitas. Cuma kalau kualitas itu kayaknya semuanya juga maunya kualitasnya baik ya. Jadi kayak misalnya jahitannya rapi, terus apalagi tuh namanya jahitan rapi, modelnya beragam, terus apalagi jahitannya double kayak gitu misalnya. Tapi sekarang ini sih kami lebih memfokuskan ke desain sih Kak. Jadi kayak desain kita itu tematik. Jadi kayak sekarang itu kita akan mengangkat tema tentang flora dan fauna ya, kayak gitu misalnya. Nah, nanti kapan lagi kita akan ganti lagi nih, misalnya oh, kita akan lebih temanya shabby chic atau misalnya lebih ke alam atau ke apa. Jadi kita menyesuaikan aja gitu. Kita akan Oh, mengeluarkan maksudnya desain ya kita mengikuti tren, mengikuti misalnya eh, kita bulan-bulan ini launching produk lebih ke animal gitu untuk para pecinta kucing, anjing misalnya kayak gitu ya. Kita akan bikin desain yang ada unsur-unsur animalnya kayak gitu. Terus kita juga yang membedakan adalah kita bisa custom misalnya mau ngasih inisial gitu Kak. Jadi kayak aku mau kasih inisial nama nih di tasnya, itu kita bisa menerima orderan gitu. Karena kan kita printing ya, jadi bisa banget, bisa tasnya itu dibikin personal. Walaupun sekarang udah banyak ya tas-tas model begitu, cuma mudah-mudahan sih tas kita apa namanya bisa kuat gitu, karena kita bener-bener itu lumayan lama gitu proses membuat satu tasnya itu. Gitu aja sih Kak. oh, Mungkin bedanya karena kita tematik, terus lebih fungsional tadi yang aku bilang. Jadi kayak kita pengen memikirkan bagaimana sih tas kita itu kayak misalkan aduh tas tapi kantongnya dikit banget ya terus aku bingung nih naruh tempat-tempat rahasianya sebelah mana misalnya.
Itu kesukaan cewek-cewek banget loh, Bu. Tas yang banyak tempat rahasianya. Fungsional. Oh iya, Iya. benar-benar. Oke, Oke, siap. Ibu. Nah, biasanya untuk bahan bakunya apa aja, Bu? Kalau di sini ID sama biasanya Ibu dapatnya dari mana aja untuk bahan baku? Kalau bahan baku sih yang pertama itu adalah kami menggunakan bahan kanvas. Perintilannya biasanya ya biasanya kan inner, terus webbing, terus benang, cantelan-cantelan gitu-gitu sih. Nah, selama ini dapatnya kami dari Tanah Abang gitu. Jadi kayak Hmm. di sana sih hampir 90% eh, apa Tersedia bahan ya, Bu? baku kita Heeh. ya tersedia di sana. Jadi kayak Oke. misalnya kita mau nyari kanvas polos itu ada, terus nanti habis kanvas polos itu kita print, kita kasih ke percetakan karena kita belum punya percetakan sendiri kayak gitu. Terus itu aja sih Kak tadi nanyanya dapetnya dari mana ya sama apa aja ya bahannya. Kita kanvas sih Kak, jadi kayak dulu sempat kayak aduh pengen main kulit apa coba kayaknya nanti kita jadi kayak nggak punya identitas ya jadi kan brand identity itu penting banget Ya. ya kayak doa anyaman ya udah strict to the anyaman kan misalnya gitu. Wah, keren banget nih Bu Susi dan teman-teman. Jadi Bu Susi sangat mengedepankan brand identity. Ya, Bu, sekali kanvas tetap kanvas ya, Bu. Mudah-mudahan ya jadi kayak aku sih mikirnya apa namanya harganya kan bisa lebih murah terus kan gampang dirawatnya kan jadi kayak bisa dicuci kayak gitu. Lebih mudah perawatannya ya, Bu ya, kalau kanvas. Eh, iya ya aku nggak tahu juga sih karena aku nggak punya tas kulit gitu. Oke, oke, sip, sip, Ibu. Nah, Bu, kalau tekniknya ada teknik-teknik khusus nggak sih, Bu, kalau di pembuatannya dalam proses Teknik produksi? dalam proses produksi kami sebenarnya nggak ada teknis khusus kayak gimana. Cuma memang kalau menurut aku ya, itu kalau membuat tas itu nggak sesimpel bikin baju sih gitu. Kalau menurut aku ya, setelah aku ngelihat gitu, kayaknya kalau orang belajar bikin baju kok bisa cepet ya, otodidak aja tuh cepet gitu kan. Cuma kalau misalnya tas itu lumayan tekniknya ya kan. Jadi dia kayak gimana harus nyambungin dalaman sama luar, terus mau nyambungin apa namanya apa dalaman sama luaran terus kayak teknik untuk kayak masang resleting terus nanti belum ada yang lengkungan-lengkungan lumayan sih kan jadi kalau menurut aku sih malah kita lagi kesulitan sih untuk kayak dapetin orang-orang yang bisa jahit rapih gitu kayak kita itu kalau misalnya mau dapet penjahit tas itu yang bisa rapi banget ya kita harus didik gitu dari nol dan itu mungkin waktunya nggak sebentar gitu cuma bisa lah bisa dipelajari gitu. Kayak tadi pas awal aja butuh waktu 1 tahun ya, Bu ya, untuk Iya, 1 tahun gitu. ini Jadi bener. kita beneran itu sih buang-buang bahan, buang-buang apa ya karena belum buat belajar sih. Jadi kita mikirnya bukan buang-buang sih, maksudnya apa biaya belajarnya lumayan kayak gitu. Oke, Bu. Nah, berarti saat ini untuk timnya udah berapa orang, Bu? Kita berapa ya? 7 kayaknya Kak. 7. 7 Itu ada gitu-gitu. tim khusus nggak? Maksudnya penjahit khusus, tim apa? Menurut kita sih lebih ya walaupun dia ada spesialisasinya tuh mak akhirnya jadi kerjaannya ya karena timnya sekarang kita sedikit jadi kayak ya udah kamu jahit tapi bisa bantuin admin juga ya gitu. Oh, Kamu bagian ini tapi bantuan ini juga ya. Jadi kita ya saling membackup. saling backup ya, Bu ya. Tuh. Nah, biasanya Ibu kalau dapet inovasi desain produk ini, Bu, dari mana, Bu? Sebenarnya kita yang aku bilang sih biasanya kita ya cari-cari aja dari Pinterest kayak gitu. Maksudnya kayak ya cari-cari aja referensi kira-kira sekarang tuh lagi trennya apa sih gitu. Dan kalau kita sih nggak lebih ngikutin tren sih lebih ke kayak yang everlasting tuh apa sih gitu kayak emang udah banyak fansnya kan kayak misalnya motif-motif shabby kah atau motif-motif monokrom kah atau motif-motif apa kayak gitu jadi kayak ya udah kita yang jelas aja udah ada apa, Pasar fansnya gitu kan pasarnya ya, Bu ya. udah ada fansnya benar-benar Jadi memang berarti memang lebih mudah kalau desainnya itu memang yang udah kayak misalnya Cebici kan pasti Bu cewek-cewek kan suka banget nih Cebici kayak kan Bu ya. Berarti kalau iya betul monokrom, iya gitu tapi kita akhirnya masa nggak strict to the satu tema gitu jadi kayak kita tuh kayak misalnya kita
bulan ini lagi pengen ngeluarin monochrome series, atau bulan depan 2 bulan lagi misalnya kita ngeluarin motif-motif sebi. Jadi kita, tapi kan kita yang kita utamain kan sebenarnya kan tematik kan. Kalau tematik kan berarti bisa berkala ya, bisa ganti-ganti, dan ya tapi tetap fungsional gitu. Jadi kita nggak kayak misalnya ada kan brand lain itu kayak misalnya dia strict to the, kayak udah dia bunga-bunga aja, dia nggak keluar jalur. Kalau kita mah kayak mengikuti mengikuti arus saja gitu. Maunya gimana? Cuma kan ya tetap identitas kita tuh ya atas kanvas, terus fungsional, bisa custom satuan, udah gitu aja sih. Itu penting ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman gitu, kalau misalnya kayak mau bikin apa namanya brand kayak gitu, ya itu memang kita harus tahu ya ciri khas produk kita tuh apa sih. Jadi kita pede ya ketika misalnya kita keluar terus mau kenalin produk kita, terus ditanya produknya bedanya apa sama yang lain, terus kita bingung kan gitu. Jadi kayak 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 doanya itu kan dia ya emang udah strict to the yang paling khas misalnya anyamannya itu misalnya kayak Wow, itu penting banget ya, gitu. teman-teman. Pesan dari Bu Suzy, jangan lupa brand identitas kita. Tapi Ibu biasanya ganti tema setiap berapa? Ada waktunya nggak? Sebulan sekali, apa 2 bulan sekali gitu nggak sih, Bu? Kalau ganti tema baru mau kita rencanakan. Jadi kayak kemarin sih kita coba-coba bikin desain kan. Terus sekarang sih kayak pengen lebih ke mungkin mau kalau tiap bulan kayak kita lumayan lelah ya. Jadi kayak mungkin akan 3-4 bulan sekali lah. Jadi kayak atau mungkin setahun 2 kali aja ya. Jadi mengikuti musim Indonesia kan. Musim hujan dan musim kemarau. Kalau di luar negeri kan ada 4 musim ya, Iya. ada autumn, ada spring, gitu kan. Ada apalagi tuh namanya musim semi gitu kan, gitu-gitu. Terus kayak musim dingin gitu kan. Kalau kita, oh di Indonesia nggak ada musim salju gitu. Ya udah, yang ada musim musim kering atau musim becek gitu. Jadi Gitu. rencananya setahun 2 kali ya, Bu ya. Oke, oke, siap-siap, Ya, Bu. Nah, kalau target pasar dan strategi marketingnya gimana nih, Bu? Kalau di Sidina ID? kalau target pasar sih sebenarnya kita lebih ke wanita sih, wanita mungkin usia 20 sampai 40 tahun, terus dia ya melek sosial media, terus apa lagi ya? Mungkin lebih pecinta handmade ya Kak. Jadi kayak bukan yang produk massal gitu. Jadi kan karena kita custom ya. Terus orangnya Ya. juga suka custom gitu. Jadi kayak nggak mau pasaran. Kok tasnya sama sih? Oh beli di itu ya, di mall ini ya gitu kan. Jadi kayak kita pengennya khas gitu. Jadi kita benar-benar ada personal taste-nya. Terus kalau misalnya target market, tadi sama apa Kak? Target market sama cara Strategi penjualan ya? marketing. Ya. Strategi marketing sih kita itu sebenarnya kan produknya itu kan gak hanya tas gitu. Kita juga ada produk ini Kak, jadi kita itu buka jasa jual beli pre-love gitu. Barang-barang Oh, oh. pre-love, jadi kita jadi kayak makelar jual beli pre-love. Nah, kita itu selama ini kita ada grup WhatsApp di mana kita punya grup WhatsApp misalnya kayak grup WhatsApp prioritas, ada grup WhatsApp yang reguler. Jadi kalau prioritas tuh yang pernah 3 kali transaksi kayak gitu. Nah, kita kasih service lebih. Jadi kalau misalnya ada produk Sidina baru atau produk prelog baru, nah itu mereka yang pertama kali diinfo gitu. Sama yang Oke. kedua adalah kita bikin komunitas sih Kak, karena menurut aku itu penting banget ya kita punya, maksudnya tuh bisa bisa mengupayakan orang itu eh, tahu tentang kita. Nanti jatuh sayang. Sebentar ya. Oh, Wah, kita bareng-bareng nih. ini udah ngantuk, jadi maunya sama ibu. Oh, itu siapa? Nah, jadi kalau misalnya cara memasarkan, kalau misalnya kita bikin komunitas itu sebenarnya kita bikin yang, kan kalau kreologi kan ada grupnya juga kan. Nah, kalau misalnya si Dina itu Kak, jadi dia lebih ke, aku bikin tahun kemarin, jadi gara-gara banyak apa namanya ibu-ibu yang terdampak pandemi. Jadi sebenarnya kan kita kita juga terdampak kan. Jadi kayak, aduh cari temen yuk kayak kita inilah biar kita support bareng-bareng gitu. Jadi aku tuh ya ajakin teman-teman aja. Terus dalam jangka waktu berapa bulan itu membernya udah 200-an gitu. Udah full grup WhatsApp. Akhirnya kita pindah ke Telegram Kak gitu. Jadi ya udah di Telegram itu kita bikin komunitas bener-bener ada agenda gitu tiap minggunya. Jadi kayak Senin Sapa. Jadi kita bener-bener nge-highlight
apa profil dari member-member kita satu-satu. Jadi kayak mengenal lebih dekat. Terus kayak ada Rabu Rumpi itu ya kita berusaha untuk apa namanya diskusi tentang hal-hal yang memang sekarang lagi apa ya lagi banyak dibahas. Kayak misalnya kita bahas tentang misalnya kalau ibu-ibu kan kayak misalnya sekarang ada isu misalnya sekolah tatap muka atau online kayak gitu. Iya kan, kayak gitu kan. Jadi kita berusaha menjadi netizen yang pintar ya, bukan julid gitu. Terus kayak ada program juga Jumat Pintar. Jumat Pintar itu jadi kayak kita ngasih sharing gitu kayak webinar atau kuliah Telegram. Terus kalau Sabtu Minggu, nah kita ada market day. Jadi si membernya itu apa namanya bisa mempromosikan produknya kayak gitu. Gitu aja sih Kak strateginya ya kita berusaha memberikan sebanyak-banyaknya ya. Maksudnya secara gratis karena kami percaya bahwa semakin banyak yang kita berikan, insya Allah kita bisa mendapatkan lebih banyak walaupun ya nggak selalu materi kayak gitu. Oh, keren banget Ibu. Berarti Terima saat ini kasih. yang di Telegram udah berapa, Bu? Sekarang sih yang isi form ya Kak. Jadi kan kita bikin Google Form kan ya sama sih kayak Kreologi kita di Google Form tuh udah 350 ibu-ibu. Nggak ibu-ibu sih, ada juga yang belum nikah ya. Yang penting kita wanita Kak. Jadi kayak aku sebenarnya dulu pernah bikin grup ada bapak-bapaknya jadi kayak kaku gitu kan si ibu-ibunya tuh jadi kayak nggak bisa bawel gitu. Jadi kayak ya udah sekarang kita strict tuh di komunitasnya ibu-ibu aja. Jadi sekarang apa namanya komunitasnya yang isi member sih 350 cuma yang tergabung di grup Telegram itu 230 Kak. Jadi kayak masih ada alasan aduh belum bisa install Telegram memorinya penuh ya biasalah ibu-ibu kayak gitu sih Ibu Kak. ini ada komen dari Kak Hana Keraf. Ini keren banget. Halo Kak, makasih. Kita pernah ketemu dulu pas sama Kak Ayu. Sama siapa lagi Mbak Melia ya satu lagi. Amelia, iya. Ya, Ibu, emang keren banget, Ibu. Berarti di dalam grup itu memang selain membahas soal isu-isu terkini, juga bahas ada parenting juga berarti, Bu. Wah, ada parenting. Eh dulu sih bisnis ya lebih banyak bisnis, tapi sekarang kita karena apa ya? Jadi komunitas kita juga Kak. Jadi udah sebulan ini bersinergi sama Kemendikbudristek gitu. Jadi kami diminta sama Kemendikbudristek untuk bantu menyebarluaskan program-program mereka Kak. Jadi kan akhirnya nggak bisa dong kita karena ini targetnya orang tua ya, terutama ibu-ibu, kita nggak bisa bahasnya hanya soal bisnis. Karena kan ada juga kan orang tua itu yang pekerjaannya misalnya ibu rumah tangga atau misalnya dia seorang profesional ya. Jadi kita berusaha menyesuaikan untuk apa namanya dengan komunitas kita gitu. Jadi sekarang ya kita kadang bahas bisnis, kadang bahas parenting, kadang bahas misalnya mental health, ya apa aja gitu kayak gitu. Oh, Gitu sih keren, Kak. Ibu. Ibu ada pesan dari Kak Hana. Wah, Ibu kita harus ketemuan lagi dan ngobrol lagi, belajar membangun komunitas nih ya. Ayo, ayo, ayo. Belum sih Kak, membernya juga masih ratusan ya. Nanti kita bolehlah berkolaborasi lagi. Siap, Ibu. Oke, Wow, Ibu. jangan dimatiin dong lampunya ya Kak. Apps. Oh, iya, Ibu. Ya, Nggak, kok tadi gelap. iya dimatiin lampunya itu banget. Oke, Bu, berarti memang si Dina ID ini pengaruh sosial media ke si Dina ID berarti sangat besar ya, Bu? Iya betul Kak. Jadi kayak kan apalagi bulan kemarin kan komunitas kita kan di launching kan sama Pak Menteri gitu kan. Jadi ya itu maksudnya ya kita sekarang apalagi karena masih terbatas pandemi ya, apa-apa kita bikin acara online, bikin event online. Ya akhirnya alhamdulillah sih banyak yang tahu kita itu ya karena dari Instagram, walaupun Instagramnya juga kita belum terlalu aktif gitu. Jadi kayak tapi itu membantu banget ya Instagram, WhatsApp kayak gitu. Ya kita memaksi WhatsApp grup itu ya akhirnya ya banyak-banyak ikutan aja, cari-cari peluang kolaborasi dengan komunitas lain kayak gitu yang memang misalnya linier dengan kita kayak gitu. Wow. Kalau untuk penjualan sendiri, Bu, berarti di sosial media atau lebih besar yang di Ibu ada ikut e-commerce juga?
sebenarnya kita ada di e-commerce tapi belum terlalu dimaksimalkan karena produk kita itu kemarin-kemarin tuh PO Kak. Jadi kayak aku tuh aduh takutnya bikin stok terus nanti nggak laku gitu. Nah ini gimana ya, belajar nih coba sama Duanyam atau Krealogi gitu. Jadi kayak akhirnya kita terimanya ya udah custom tuh, kalau ada yang pesen kita buatin. Cuma akhirnya kan nggak nutup juga sih sebenarnya secara operasional. Jadi kayak sekarang tuh kami lagi mikirin gimana caranya kita bisa membuat produk ready stock gitu loh Kak. Tapi akhirnya kan ketika kita punya produk ready stock, kita berpikir ya, aduh gimana nih cara ngabisinya gitu kan biar laku kayak gitu. Sekarang sih penjualan kita lebih banyak ya lewat itu aja sih Kak, lewat Instagram, WhatsApp ya, lewat komunitas itu gitu. Kita ada web sih, cuma webnya itu lebih untuk bukan e-commerce tapi lebih ke company profile gitu di sidinacorp.com kayak gitu. Oke. Iya. Siap, Bu. Nah, eh, berarti Ibu udah setelah bersama si Dina ini kan udah cukup lama, Bu. Apa aja, Bu, kendala yang pernah Ibu temui? Kendalanya sih sebenarnya kalau dari sisi aku sendiri sih kendalanya lebih ke ngatur waktu sih ya Kak ya. Apalagi aku masih punya bayi kan, umurnya baru 2 tahun gitu yang memang masih membutuhkan perhatian ekstra gitu. Jadi kayak aduh, apa sih, manage time-nya yang masih perlu belajar untuk gimana caranya bisa 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 apa ya, bisa efektif kayak gitu. Sama mungkin delegasi sih di sini pentingnya untuk delegasi, karena apa-apa kan akhirnya jadi nggak overlapping ya. Jadi kayak kalau misalnya kita semuanya dipikirin sendiri gitu kan, itu kita nggak sanggup juga kan, lama-lama kan burn out gitu kan. Jadi kayak itu sih kendalanya, masih di kendala pribadi. Kalau misalnya kendala di luar sih, jujur ya saat ini kami kendalanya di pemasaran sih Kak gitu. Jadi kayak aduh gimana ya bikin produk, terus kayak kayak aku ngelihatnya salah satu contoh itu ya Duanyam itu, gimana sih caranya kita bikin produk terus orang mau beli itu gimana ya caranya kayak gitu. Soal pemasaran sih. Iya, Bu, saling belajar kita, Bu. Siap siap. Oke, Pak Ibu, berarti emang benar-benar sip banget ya sambil anak berapa Ibu tadi, maaf? Dua Kak, ini yang kecil Yang kecil. Yang satu lagi juga masih masih umur berapa, Bu? 5 tahun Oh gitu, iya. jadi masih rempong-rempong. Ada punya dua anak kecil, Iya. tapi Ibu masih bisa tetap beli Ibu mompreneur. Oke, Bu. eh Kalau kita masuk ke kreologi, untuk motivasi Ibu bergabung dengan komunitas kreologi apa, Bu? Ya karena kan sesama pengusaha kria ya gitu. Jadi kayak kalau aku tuh memang banyak banget gabung di grup WhatsApp, misalnya gabung di grup WhatsApp wirausaha wanita, wirausaha yang campur-campur, ada juga grup WhatsApp ibu-ibu ya, entah ibu-ibu yang cuma sekedar chit-chat atau misalnya grup-grup ibu-ibu yang memang misalnya ada visi dan misinya gitu. Nah, kalau kreologi sih aku ya gabung ya karena ya sesama pengusaha kria kan. Jadi aku aku tahu ya bisa nyontek-nyontek kan, mereka bikin apa ya kayak gitu, strateginya gimana ya, itu kita bisa saling belajar. Siapa tahu juga kan nanti suatu saat kita kolaborasi, karena aku tuh ini banget lihat Duanyam keren banget ya. Jadi kayak misalnya kolaborasi Duanyam X apa kayak gitu, aduh itu gimana ya caranya, coba deh, coba itu boleh di-sharingkan gimana cara-caranya kayak gitu. Siap-siap, Bu. Siap, Bu. Berarti sudah cukup banyak menerima manfaatnya, Ibu, selama gabung di kreologi? Iya dong pasti, Siap, apalagi Bu. mereka muda-muda ya, jadi aku kayak ngerasa oh iya ya, jadi kayak ngerasa lebih muda aja sedikit gitu. Ibu juga masih muda. Ibu, aku mau tanya dikit, Bu, mengenai tadi sosial media. Itu yang kayak ngatur, menentukan konten-kontennya. Kalau di Instagram itu gimana, Bu? Kalau misalnya konten sih kita sebenarnya tuh ada timku yang handle, tapi konten itu kita sekarang lebih ke ini sih Kak, konten itu kita malah lebih jadi kayak portofolio. Kayak portofolio misalnya produk-produk yang pernah kita buat gitu. Kalau misalnya konten-konten kayak sharing hasil dari ulwap atau webinar ya, kita lebih sharingnya itu di akun Sidina Community kayak gitu. Ya kadang juga di Sidina, jadi kita masih kayak bingung menentukan, aduh yang konten tentang ini mana ya, Eh, konten tentang parenting masuknya mana. Ada saking kebanyakan yang kita handle kan, ada juga kita tuh bikin
kan kita bikin ini juga kan, jadi bikin buka jasa pelatihan untuk konsultasi bisnis juga kan, bisnis, keuangan, itu di Itaco Academy. Nah, itu juga kan harus dipikirin gitu. Jadi kayak, aduh bingung ya ini masuknya kemana itu, ya itu masih berusaha membedakan ya, apa namanya, brand identity. Wow, keren banget Ibu. Jadi kalau konten sih ya lebih, kalau aku lihat sih kalau dirimu lihat di Instagram si Dina ya memang lebih banyaknya di kayak portofolio sih. Jadi kayak misalnya mau lihat motif-motif tas atau model tas, oh iya kita refer aja ke Instagram kayak. Wah, Ibu. Wow, ini saya jadi liatin isi Dina Community nih. Oh gitu, yang begitu kan belum rapih banget, cuma ya lumayan ada isinya. Wadah sharing bisnis, keuangan, pendidikan, parenting. Wow, semuanya dibahas khusus sama wanita ya Bu ya, keren banget. Palu gada ya. Ibu. Wow. Nah, Ibu, oke, berarti tadi udah ada tim khusus ya Bu untuk yang di Instagramnya si Dina. Iya, betul. Instagramnya bagus juga. Nah, Ibu kalau misalnya ini ada nggak Bu kayak pengalaman yang menurut Ibu nggak terlupakan nih dari pembeli-pembeli Ibu, ada nggak Bu? Ya sering ya, kita sih terus terang sih Kak, kita sih apa namanya, lebih seringnya tuh nerima, maksudnya bukan lebih sering ya, maksudnya tuh kita seneng banget nerima kalau misalnya ada customer tuh yang sangat puas dengan produk kita. Kayak misalnya ada tuh dari dia tuh punya tas dari pertama kali kita bikin gitu, itu kan berarti tahun 2017 ya, sampai sekarang itu tasnya masih awet banget. Wah. Gitu, itu kan kita ya, wow bisa ya gitu, aku aja sampai lupa itu motifnya gitu. Terus ada juga ada juga kita pernah ngejual tas ransel, itu dipakai sama anaknya, kata dia, ini anakku loh udah punya tas yang branded yang apa, dia maunya tas ini katanya, padahal apa namanya yang branded banyak kayak gitu. Terus dia bilang nggak tahu, katanya ukurannya pas kayak gitu. Terus dia itu pakai anaknya itu sejak SMP sama sekarang, kemarin dia sharing anaknya tuh mau UTBK ya, berarti udah mau kuliah. Terus aku tuh yang ya senang kayak gitu. Jadi kayak itu tuh jadi penyemangat kita gitu Kak. Cuma kalau misalnya kayak masukan-masukan sih ya kita terima gitu, maksudnya ya kayak misalnya ada kurang menyenangkan ya kita berusaha gimana ya caranya biar customernya ini nggak bete, terus nggak jadi ilfeel. Jadi ya kita berusaha untuk kayak memberikan kompensasi lah atau apa kayak gitu. Tapi sejauh ini sih memang yang apa namanya yang lagi kita kelola banget kan yang usaha pre-love. Cuma harapannya itu kita itu kan usaha pre-love itu kan barang-barangnya itu mostly atau 60-70% itu dari ekspat Kak. Jadi ekspat yang moving sale kan ke negaranya gitu. Terus kita jual gitu kan, itu kan brand-brandnya bagus-bagus, terus kayak mereka tuh yang dapat harga mungkin bisa sepertiga, bahkan aduh pokoknya murah banget gitu kan. Jadi kayak sampai aduh dong aku mau jadi member prioritas dong. Nah itu tuh aku tuh lagi berusaha maintain itu biar nanti kita bisa sekalian juga kan mereka bisa jualin produk-produk tasnya kayak gitu. Jadi emang pentingnya itu sih customer relationship management kayak gitu. Gitu teman-teman, catat ya dari tadi pesannya Bu Susi, brand identity, customer relationship management harus dijaga. ya cuma katanya aja, walaupun aku juga cuma ya udah ya belajar, namanya aku udah usia segini ya, maksudnya tuh kayak aduh mau belajar ada aja hambat aja. Cuma ya kalau menurut aku sih kita memang sebagai wirausaha ya kita harus banyak kenal sama pengusaha lain. Tujuannya apa sih ya, kita bisa belajar, bisa jadi motivasi kan. Kadang kan pengusaha itu kan down, apalagi seorang ibu ya, dimana dia ngurusin keluarga, dia juga berperan sebagai seorang anak, dia berperan sebagai anggota masyarakat kan gitu. Jadi kalau misalnya kayak apa-apa nggak ada yang support, nggak ada support system gitu kan dari sesama ibupreneur misalnya, itu kan berat gitu kan. Jadi kayak saran aku sih kayak gitu sih Kak. Nggak tahu ya tadi pertanyaannya apa ya, nyambung kan ya? Ini tuh Bu,
Wow, keren banget Ibu. Sangat menginspirasi. Semua teman-teman semua di sini terinspirasi sama Ibu Susi. Oke Ibu, kita Oke. ke sisi terakhir Ibu. Ada pesan-pesan untuk sesama pelaku UMKM Ibu? Nah, aku mau tahu dulu kan, aku udah denger sih soal-soal yang ini loh kayak apa aplikasi Kreologi itu seperti Iya, apa sih? Boleh nanya balik ya? siap. Itu kayak gimana Kak? Oke, Ibu kan udah pakai Kreologi nih. Jadi dengan Hmm. Kreologi nanti Ibu bisa mencatat, Bu. Catat pesanan Ibu, catat biaya. Juga kalau Ya. ada stok sama bahan baku, Bu. Jadi Oh gitu. Ibu bisa catat bahan baku, kemudian Ibu juga bisa catat produk jadi. Ibu kan ada produk yang udah jadi nih. Iya. Nah, itu bisa Ibu catat di situ. Oh, jadi Dan kayak kalau dia untuk untuk manajemen manajemen itu ya kayak manajemen apa namanya usaha kita gitu ya kayak lebih ke iya, kayak gitu ya. betul, Bu. Oh, Jadi coba deh. Siap, tuh. siap. Nanti aku maksimalkan lagi apps-nya. Jadi coba Ibu, karena ini lebih mudah Bu. Kalau misalnya biasanya kita cuma nyatet-nyatet di kertas, kalau dengan Kreologi kan di handphone Bu. Kalau handphone kan Ibu nggak mungkin nih ketinggalan handphone Ibu, kecuali kelupaan beneran. Tahu aja. Lebih mending ketinggalan dompet ya daripada handphone. Iya Bu, sekarang handphone nggak mungkin ditinggal Bu. Kalau dompet masih kemungkinan. Iya, nanti bayarnya bisa pakai itu ya, e-wallet. Iya Bu, bisa pakai wallet, bisa pakai QRIS. Ah, Oke Ibu oke, dan siap, teman-teman siap. semua, kalau bisa cek Kreologi di https Kreologi. bit.ly underscore kreologi unduh kreologi Ya, terima kasih. Ibu. Kreologi. Kalau pesan-pesan ya Kak, kalau saran aku nggak bisa ngasih pesan sih, jadi kayak ngerasa aku juga masih banyak belajar ya. Cuma mungkin yang pasti kita kalau misalnya mau memutuskan jadi ibupreneur yang aku bilang tadi, aku tuh kami tuh berbisnis dari tahun 2013. Itu banyak juga usaha yang nggak berhasil ya. Itu karena apa ya? Karena kurang ilmu gitu. Jadi kayak kurang ilmu, apalagi kan dulu nggak ada webinar-webinar ya yang mudah kita ikuti kayak sekarang kan gitu. Jadi kayak makanya manfaatkan aja sekarang ini kan banyak kan event-event atau webinar-webinar yang bisa kita ikuti. Jadi saran aku sih ya nggak apa-apa mulai aja dulu, tapi tetap kita harus kayak tahu ilmunya gitu. Jadi jangan sampai aku tuh banyak banget melakukan kesalahan ya dalam berusaha gitu, dalam berwirausaha. Nah harapanku itu yang mau memulai usaha itu tidak mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi kayak harus segera mungkin memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha kayak gitu. Terus yang kedua kita sebelum membuat produk itu jangan berdasarkan kepada apa yang menurut kita bagus kayak gitu. Ah ini kayak laku dijual itu kan cuma berdasarkan feeling ya. Kan ada metode-metodenya Kak. Jadi kayak kita bikin market research dulu gitu kan. Sesimpel kita bikin apa ya namanya observasi kan ke calon customer kita. Terus kita harus tahu kayak misalnya kita mau bikin produk atau jasa ini yang mau beli itu siapa sih gitu. Jadi kita harus tahu dulu target market kita kayak gitu. Jadi karena kita tuh akhirnya kan setelah bikin tas kita juga pernah bikin baju dan akhirnya gagal total karena apa ya kita nggak mainnya cuma kayak gampang ya bikin pakaian gini tapi ternyata nggak segampang itu sumber daya kita itu kan anak-anaknya kan banyaknya jahit tas gitu kan terus dipaksa untuk jahit baju ya susah ya lama lagi kayak gitu akhirnya kita hire penjahit dari luar dan lain-lain akhirnya kan jadi cost lagi sedangkan produknya belum tentu laku kayak gitu jadi saran aku sih sebelum memutuskan ya karena kan itu akhirnya jadi biaya belajarnya banyak banget ya Kak gitu. Jadi kayak di seminimal mungkin gitu. Kita bikin aja dulu minimal MVV ya, minimal viable produk. Terus kita coba-coba dulu tawarkan ke orang-orang terdekat gitu. Jadi kayak gimana sih responnya terhadap produk atau jasa yang kita berikan kayak gitu. Ketika misalnya mereka udah tapi yang jujur ya jangan kayak karena nggak enak sama kita bilangnya bagus-bagus kayak gitu. Kita kalau perlu kita tanyanya malah ke orang awam gitu ke orang asing kan jadi kan dia bisa jujur tolong ya jujur dengan produk kita gimana cari masukan jadi memang harus banyak bertanya harus lebih banyak mendengar kayak gitu itu aja sih Kak apa namanya bukan pesan ya jadi sharing sotoy karena aku maksudnya pernah mengalami ya dulu aduh ya ampun kok rugi ya gitu kan jatuhnya dan lain sebagainya jadi kayak
sayang banget kalau teman-teman di sini yang misalnya pengen memulai usaha gitu. Apalagi sekarang banyak dimudahkan nih, ada aplikasi Krealogi, banyak banget ya fitur-fitur yang bisa memudahkan usaha kita, aplikasi-aplikasi yang memudahkan usaha kita. Yakin deh. Nah, Ya itu aja udah. sih, Jadi Kak. jadi kalau mau mulai usaha ya mulai aja dulu tapi dipastikan udah mateng semuanya ya, Bu ya. Ya, dipastikan kita sambil kayak belajar, jadi kayak nggak yang buka terus kita udah habis-habisan, ternyata nggak works gitu kan. Jadi kayak benar-benar kita harus bisa terukur. Jadi kita harus bisa tahu potensi gagalnya berapa, resikonya seberapa besar kayak gitu. Gitu aja sih, Kak, dari aku. Oke, wow, Ibu sangat menginspirasi. Ya, udah Saya juga jadi ngebayangin, ya Ibu, ini pilih daftar Bu. siap. Tinggal daftar aja, masukin email, sama Siap, nanti isi siap. tokonya, Ibu. Oke. Saya jadi kebayang-bayang nih pesan-pesannya Ibu kalau mau bikin usaha, oh ya bener ya. Kadang kan kita kayak kepikiran, pokoknya ada modal nekat aja, ternyata modal nekat nggak Pasti bisa ada ya yang Bu. beli gitu kan. Pakai feeling. Oke. Oke, teman-teman, Ya, terima inspirasi banyak kasih. banget nih. Aku aja sambil ini sampai wow, Ibu keren banget. Maaf ya, bicaranya jadi kemana-mana random ya, karena memang ya begitu. Oh, Ibu, aku malah senang sih. Jadi emang ini Semoga banget. bisa dipahami ya. Ih, Semoga bisa siap. dipahami. Kurang lebihnya juga minta maaf. Terima kasih. Tahu, Bu. Tenang aja, Ibu. Oke, Ya. teman-teman semuanya, jangan lupa download aplikasi Kreologi untuk memudahkan teman-teman dalam berusaha, dalam Boleh, mencetak. boleh. Kapan-kapan itu yuk Krealogi sharing di grup Telegram kami. Kan banyak Boleh, pengusaha Bu. juga kan. Siapa tahu kan mereka belum tahu kan misalnya tentang Krealogi kayak gitu. Jadi kan mereka, oh apaan sih Krealogi kayak gitu. Oke, boleh, Bu. Boleh, boleh. Nanti kita kontak-kontak lagi, Bu Susi. Nanti kita ngobrol Siap. lagi, Terima Ibu. kasih. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya udah nonton Dadah. IG Live saya dan Bu Susi. Untuk yang ketinggalan atau tadi baru gabung di tengah-tengah, jangan khawatir. Nanti kita akan upload di YouTube. Ibu, nanti kita upload di YouTube, Bu. Siap. Waduh, aku begini nih nggak dandan ya udahlah. Ya udah. Kita upload di YouTube Terima supaya kasih ya. teman-teman lainnya bisa terinspirasi sama Ibu, bisa makin banyak yang terinspirasi dengan Ibu Susi yang sangat keren. Apa sih? Terima kasih ya. Maaf Oke, ya Ibu. tadi sempat ada gangguan. Ya, Iya, terima Ibu. kasih. Maaf ya, Bu. Kita udah jadi sempat susah banget nih IG live-nya. Enggak, alhamdulillah lancar. Ini minjem HP adekku dia, ayo, ayo, mau kerja katanya. Oh ya udah. Ya udah. Iya, Bu. Udah dulu ya. Akhirnya gitu. Oke, teman-teman. Saya akhiri dulu semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.